belajar lagi. Kita harus sepakat dengan anak semua, karena akhirnya diterima di sekolah dan sampai sejauh ini alhamdulillah. Paji. Percaya diri aja kan. Tapi mungkin mengikuti perkembangan anak, kakak kayak merasa oh Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Berita pertama datang dari Galaskai yang berulang tahun. Kehadiran Rebecca Clover dipertanyakan. Hari ini putra pasangan almarhum Vanessa Angel dan Febri Andriansyah, Galaskai Andriansyah rayakan ulang tahunnya yang ketiga tahun di OMDC Playground di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Jumat 14 Juli 2023. Ulang tahun kali ini mengangkat tema superhero. Galaskai pun datang menggunakan baju Kapten Amerika, sedangkan anggota keluarga lainnya seperti Fuji mengenakan baju Catwoman, Franz Faisal menggunakan baju Thor. Sedangkan untuk Fadly Faisal menggunakan baju Superman dan Haji Faisal menggunakan baju Doctor Strange. Sederet artis pun turut hadir di ulang tahun Galaskai seperti Atta Halilintar dengan Amina, Felicia Angelista dengan Bibel, Dinda Hau dan Ray Bayang, Paula dengan Kiano dan juga Kenzo, Siren Syungkar dan masih banyak artis lainnya. Ucapan pun mengalir untuk Galaskai. Momen bahagia ini dirayakan bersama dengan keluarga serta teman-teman sesama artis. Kemeriahan perayaan ulang tahun Galaskai pun diunggah ke akun media sosial tantenya yakni Fuji. Beragam foto Fuji tunjukkan dengan beberapa tamu yang datang dalam pesta ulang tahun. Namun dari sekian banyak foto yang Fuji unggah tidak terlihat satupun wajah Rebecca Clover dalam acara itu. Sehingga membuat netizen juga penasaran. Mengapa kira-kira Rebecca tidak hadir dalam perayaan ulang tahun gala tersebut? Memberi kadang-kadang, artinya mereka itu sayang mereka itu mereka mau berkorban baik secara ekonomi pun juga mereka. Ini diperlukan gala itu sering sampai dikirim pulang, yang berupa baju kadang, berupa kesukaan gala. Jadi ada yang berkomentar netizen, bagi saya nggak salah banget. Pak Haji, mungkin harganya katanya bisa mencapai seharga motor. Bener nggak sih Pak Haji? Apa tuh? Jangan dikasihkan dunia maksudnya. Biaya masnya bisa. Bentar lagi, sedikit lagi. Mahal banget, tapi bisa ngebiayain jalan dari TK sampai SMA mau ada tasnya. Semahal itu banget, alam aja, tapi memang tak hanya tas itu memang agak mahal harganya. Saya juga kaget kok dikasih tas itu kan gitu ya. Tapi kok tas itu apa-apa demi segala kok rela kok ya, kalau perlu dia nanti kita beli lagi katanya. Ya, saya sih itu aja ya. Pak Haji mungkin memutuskan masukkan gala di playground di usia 3 tahun mungkin. Seperti apa sih Pak Haji? Saya mengaktifkan yang pertama sekali seperti yang saya sampaikan selama ini, bahwa segala kita sudah menjadi perhatian masyarakat. Jadi masukan-masukan dari masyarakat selama ini yang lebih berpengalaman mungkin dari saya, yang lebih ngerti ya tentang perkembangan. Oke, saya terima juga. Banyak sudah tahu sudah melihat yang belajar. Maka saya selama di Indonesia tentang itulah saya berkesimpulan dan saya berusaha Udah dijemput ya. dapat masukan lah. Belajar lagi. Kita harus sepakat dengan anak semua. Karena akhirnya diterima di sekolah dan sampai sejauh ini alhamdulillah. Paji. Sampai sekarang saya omanya bersama supir. Dan ini sekolah kan dekat dengan rumah Puji sebenarnya. Cuma si Puji meminta agar segera tinggal di rumah dia. Namun saya sendiri karena dia masih muda, belum berpengalaman mendidik anak, jadi masih ada keraguan di saya. Sejauh ini masih tinggal di rumah saya, di rumah kami.
nggak tahu lah ke depannya bagaimana, apakah akan tinggal di situ. Kalau seandainya nanti mbaknya sudah yakin kan untuk dia bisa menjaga dan memperhatikan segala tanpa ada keraguan, kami mungkin tidak tutup kemungkinan dia tinggal di situ. Pak Haji tadi Torik datang Pak Haji. Sekolah juga Puji. Pak Haji tadi Torik datang tadi pakai kostum juga nih. Torik tadi datang pakai kostum ini juga superhero juga, gimana Pak Haji ngelihat? Ya alhamdulillah si Torik kan sudah terjalin hubungan sosial. Kamera Pak Haji. Hubungannya dengan segala sudah terjalin ya, kontak batin. Kabar selanjutnya datang dari suami Fairuz Arafik, yakni Sony Septian yang sindir aib artis jadi penghargaan. Aktor Sony Septian mengkritisi terkait ajang penghargaan yang lebih mementingkan aib artis. Kritikan Sony Septian itu pun diunggahnya di media sosial. Sony Septian mengatakan bahwa dirinya mengkritik penghargaan itu sebagai bentuk kegelisahannya sebagai orang tua dan public figure. Saat ini bertabur tontonan yang tidak berkualitas, dirinya pun mengaku kesulitan untuk memfilternya. Sebagai seorang public figure, ia tak mau salah langkah ketika memilih pekerjaan termasuk penghargaan. Sebagai informasi, dalam unggahan Sony, Fairuz Arafik juga sempat mengutarakan pendapatnya tentang penghargaan yang menjadikan aib sebagai sebuah prestasi. Kegelisahannya bertambah sebab public figure yang mendapat penghargaan karena aibnya dikonsumsi oleh publik dengan mudah langsung menerimanya. Sony Septian pun merasa kasihan kepada para artis yang benar-benar memiliki karya tetapi tidak mendapat apresiasi. Hingga akhirnya ia pun memberi semangat kepada para artis yang benar-benar memiliki karya tetapi kurang diapresiasi. Ikuti tontonan yang bisa memotivasi orang-orang untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Itu aja makanya aku kesaksi itu. Dan akhirnya semua orang menyetujui dengan hal itu karena memang mungkin tidak menyetujui dengan hal yang apa sih gitu kayak buat kok lebih ke yang sensasional, yang viral, tapi viral itu yang kayak perselingkuhan kayak gitu. Dan itu jadi juga lo ada sedikit mungkin itu jadi lo merasakan hal yang sebenarnya gini Mbak, ini adalah kerinduan kita terhadap masa-masa kita dulu nonton Doraemon, masa-masa kita nonton kartun dulu, tontonan yang memang sebenarnya pantas untuk ditonton sama generasi-generasi kita gitu, karena sejujurnya di generasi zaman kita dulu tuh lebih aman dibanding zaman sekarang. Filternya anak-anak kita tuh jadi lebih susah gitu, jadi kita sebagai public figure gitu, jadi kita memberanikan diri gitu loh, dimana kita agar kita tuh tidak salah langkah bahwa ya kita harus bisa menyuarakan sesuatu hal yang baik, karena di dalam agama Islam sendiri pun kita diajarkan untuk mencontohkan sesuatu hal yang baik kayak gitu. Karena kalau kita mencontohkan yang buruk, banyak yang ngikutin, takutnya jadi dosa jariah. Jadi contoh ya, aku sama Fairuz mungkin aku di posisi alhamdulillah udah di dunia ini, di dunia entertain ini, alhamdulillah juga ada penghargaan yang didapat juga dari acting yang aku jalanin itu nggak jauh atau semua itu aku dapat karena dari aku termotivasi sama tontonan-tontonan orang-orang hebat dulu gitu. Aku pengen dia hebat banget ya actingnya, gimana caranya dia bisa kayak gitu, mau belajar acting gitu, dia gimana caranya dia bisa bawain acara sebagus itu, sekolah presenter gitu, dia pintar banget ya, dia berprestasi banget ya, aku banyak belajar. Jadi apa yang aku lihat dulu itu yang memotivasi aku untuk bisa lebih lagi gitu kan. Makanya sebenarnya pengennya juga ada tontonan sekarang yang bisa memotivasi orang-orang untuk jadi lebih baik lagi gitu. Artinya miris ya melihat. Gini, sebenarnya gini Mas, kebetulan aku kan lahir di keluarga yang memang papaku itu udah menjadi public figure dari aku lahir ya gitu loh. Nah, di zaman dulu itu memang kalau aku dengerin dari papa tuh aku kan suka ikut nih gitu, kalau seandainya ikut terus ketemu sama teman-temannya apa segala macam, papa tuh selalu cerita bahwa di zaman dulu tuh jadi artis itu nggak gampang, susah gitu, kayak kita mau rekaman aja gitu kan, kita mau rekaman kalau seandainya begitu ada tukang bakso lewat aja harus ngulang dari awal musik sampai ke suara-suaranya, jadi nggak bisa difilter, maksudnya nggak bisa dibagus-bagusin atau apa. Jadi menurut aku gini loh, sebenarnya adalah yang harus banyak kita contoh, kita sebagai seorang public figure ya tadi aku bilang, kita memberikan contoh yang baik, karena dosanya itu berjalan. Kalau sampai ada orang yang mencontohkan negatif, tidak baik, itu kita sebagai public figure-nya kan tanggung dosanya juga.
karena kan kita sudah memberikan contoh yang nggak baik. Nah, tujuan kita baik, tujuan kita adalah memotivasi. Berita selanjutnya datang dari aktor Lucky Hakim yang menyesal sempat terkesan promosikan Pondok Pesantren Al Zaitun. Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjelaskan soal kehadirannya di Pondok Pesantren Al Zaitun yang videonya viral di media sosial. Lucky Hakim menyebutkan bahwa ia sempat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 dan 30 Juli 2022 lalu. Dalam kunjungannya, Lucky Hakim juga sempat berdiri di podium dan berpidato di depan khalayak yang hadir. Kini, setelah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terlibat kasus penistaan agama, Lucky Hakim sempat menyesal atas pidatonya yang terkesan mempromosikan Pondok Pesantren Al Zaitun. Jika tudingan kepada Panji Gumilang terbukti benar, Lucky Hakim merasa seharusnya marah kepada Panji. Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengaku tak pernah lagi berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Lancar, dan saya punya keyakinan betul bahwa di sini Mabes Polri akan benar-benar menangani kasus ini sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ada berapa pertanyaan, Mas Lucky? Pertanyaan tadi itu ada lebih dari 10 dan saya juga menyampaikan bukti baru. Apa ini menjadi bukti atau bukan ya? Jadi saya ditanya awal perkenalannya, maka saya jawab bahwa awal perkenalannya adalah ketika saat pertama berjumpa. Tapi kenapa bisa berjumpa? Karena saya mengajukan surat pada saat itu untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini suratnya nanti bisa dilihat. Surat dari Lucky Hakim Center pada saat itu saya meminta Ketua LHC Pak Carmadi, orang yang juga ada di atas, untuk menyurati Pondok Pesantren Al Zaitun karena saya ingin bertemu, ingin silaturahmi. Ini suratnya tertanggal Jumat 29 Juli 2022. Jadi ini membuktikan bahwa yang beredar video-video itu adalah memang tahun lalu. Saya mengatakan bahwa itu tahun lalu. Dan tahun lalu saya minta ketemu saya tunjukkan kepada Yang Terhormat Syekh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tanggalnya Jumat 29 Juni 2022. Hari yang saya kehendaki waktu itu saya meminta hari itu dan pada jam 17.50 untuk bisa melaksanakan sholat maghrib bersama, silaturahmi dengan pengurus dan sholat isya. Itu yang saya rencanakan pada saat itu, tapi direspon oleh pihak Al Zaitun datangnya siang saja. Jadi pertemuan pada saat itu siang hari Jumat 29 Juli, jadi setelah Jumatan lah baru saya datang sih. Terus setelah serentetan kegiatan yang saya lakukan di situ, pas ketika mau pulang diundang lagi tuh untuk besok datang. Yang beredar video yang saya pakai jas dan peci itu tanggal 30. Tadi saya juga menceritakan bahwa jas dan peci yang saya pakai itu adalah pemberian daripada Al Zaitun, yaitu Pak Panji Gumilang. Maka saya pun siap ini kalau memang itu menjadi barang bukti untuk diserahkan ke sini, mungkin bisa akan ada pemanggilan kembali gitu. Saya kembali untuk menyerahkan jas dan peci dan bukti-bukti lain yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya nanti memang penyidik menginginkan tak tunda momongan Glenka Cisara dan Randy bulan madu lagi. Pasangan selebriti Glenka Cisara dan Randy John masih menantikan sang buah hati. Sejak resmi menikah pada November 2022 lalu, Glenka mengatakan bahwa dirinya dan Randy tak menunda dapat momongan. Randy John pun menuturkan bahwa mereka masih menunggu kado terindah dalam pernikahannya. Dalam momen penantian buah hati, Randy dan Glenka berencana untuk kembali pergi bulan madu. Mereka sudah merencanakan hal itu namun belum menentukan destinasi tempatnya.
Glenka sendiri baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28 tahun sekaligus syukuran rumah barunya bersama dengan Randy John. Memang kita sudah komitmen ya sebelum menikah pun kita memang dari awal udah serius ya. Jadi benar-benar nanti setelah itu kita bangun itu juga serius gitu. Ternyata pas menjalani seru dan setelah melewati itu semua hasilnya kita cukup puas. Karena emang ya keinginan Glenka bisa membangun rumah impiannya. Jadi kita tinggal di sini tuh serasa berlibur di Bali. Karena emang keinginan dia tuh pengen rumah kayak villa Bali. Ya. Akhirnya kesampaian juga. juga. Alhamdulillah semuanya udah bisa kita lewatin dan akhirnya kita bisa ngerasain sekarang. Ada impian depannya yang kalian pakai berhutang. Nambah rumah lagi. Insya Allah. Insya Allah ya mohon doanya aja ya biar bisa mungkin bikin Bali beneran. Insya Allah mohon doanya. Berarti konsep rumahmu ini apa kan namanya? Karena ya tadi seperti Remy bilang memang kita suka liburan di Bali sama-sama nuansanya jadi memang bangun rumahnya industrial modern dikit lah gitu. Karena apa syutingnya kerjanya di Jakarta jadi kalau misalnya mau liburan jauh ya kalau harus ke Bali ya jadi di rumah aja gitu jadi di rumah rasanya kayak liburan gitu menciptakan rumah ya suasana yang seperti itu. Menghabiskan waktu berapa lama sih untuk pembangunan rumah? Pembangunan itu termasuk Kurang lebih setahun. 1 tahun lah ya termasuk cepet nggak Terlalu cepat, nggak terlalu lama. 1 tahun cukup lah pas. Kabar selanjutnya datang dari Poppy Bunga yang vakum akting demi anak-anak. Bintang sinetron dan FTV Poppy Bunga memutuskan untuk vakum berakting. Poppy Bunga menghentikan syuting sinetron kejar tayang atau stripping selama beberapa waktu ke depan supaya bisa fokus untuk mendampingi tumbuh kembang 2 anaknya. Selama sibuk bekerja di lokasi syuting sinetron, Poppy Bunga merasa jauh dari kedua anak-anaknya. Kerabat dekat Glenka Cisara itu pun menyebutkan sang anak masih beradaptasi di sekolah. Setelah menikah dengan Muhammad Fathah Rifat pada 2013 lalu, rumah tangga Poppy Bunga terasa harmonis. Meski sudah memiliki 2 anak, Poppy Bunga masih ingin hamil lagi dan kembali memiliki anak. Namun suami Poppy Bunga merasa cukup dengan anak-anaknya sekarang. Mengingat salah satu anak Poppy Bunga diketahui memiliki tantrum yang bisa menunjukkan kemarahan dan frustrasi tidak terkendali. Gadget sama sekali mungkin 2-3 bulan gitu. Nah itu dia untuk dia jauh dari gadget atau jauh dari sosial media atau games itu kan sulit sebenarnya. Apalagi aku nih kan jadi nggak ada waktu untuk me time gitu. Tapi ya udah setelah aku korbankan nyamuk ya saya waktu aku untuk ya udah emang aku untuk anak aku dia benar-benar jauh dari gadget ya aku jadi ngajak main dia terus aku jauh lebih kreatif untuk kayak menciptakan suasana rumah yang menyenangkan untuk anak aku dan alhamdulillah selama 3 bulan ini dia udah nggak pernah cranky lagi masya Allah sekolah juga udah mulai rajin ke sekolah juga udah yang kayak happy banget sampai guru-guru di sekolahnya tuh yang handle adik tuh bisa 3-4 guru dari kelas-kelas yang lain karena di setiap sekolah selalu kayak guling-guling nangis-nangis dia tuh ngerasa nggak nyaman dengan suasana baru gitu. Tapi Kak Poppy justru lebih bisa menikmati diri sendiri kah maksudnya setelah memutuskan untuk vakum terus fokus ke anak-anak gitu? Iya banget lagi iya lagi aku baru bener-bener bisa merasakan jadi ibu rumah tangga tuh seutuhnya itu sekarang apalagi aku udah nggak ada mbak ya maksudnya mbak khusus untuk anak aku tuh udah nggak ada khusus untuk di rumah aja. Jadi ya udah 24 jam aku sama anak-anak kecuali kalau bisa tidur sih. Mereka juga udah bisa tidur sendiri. Tadinya tuh nggak pernah bisa tidur sendiri. Sekarang mereka udah kayak punya kamar masing-masing, udah mandiri, udah disiplin semuanya. Gitu. Sampai menyiapkan makanan juga nggak apa-apa? Iya dong, insya Allah. Makanan juga semuanya aku yang siapin dan mereka tapi udah bisa makan sendiri ya. Tapi untuk mengajarkan kebiasaan itu cara Kak Poppy sendiri seperti apa sih untuk anak-anak? Lebih tegas sih, bukan berarti galak ya, lebih ke tegas, mendisiplinkan anak-anak supaya anak-anak juga respect sama kita. Karena aku juga sebagai orang tua nggak pengen jadi orang tua yang ditakutin sama anak ya. Aku pengen lebih mereka tuh menghargai aku sebagai orang tua, mereka mengikuti kata-kata aku karena ya memang kata-kata ibu aku tuh benar gitu. Dan aku tidak pernah yang kayak menggurui. Jadi aku selalu kayak bertukar pikiran sama mereka. Misalnya kayak kita lagi ada waktu lunch gitu ya atau nggak dinner,
kita selalu bareng-bareng dan nggak pernah ada yang megang gadget, even ayahnya gitu. Jadi kita kayak punya pembicaraan, oke kita bahas hari ini, misalnya tadi ibu ngeliat loh ada anak di pinggir jalan, dia misalnya minta-minta sama ibunya, menurut kakak gimana? Jadi membuat anak itu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan terupdate dan informatif lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.